Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Tuhan kita begitu baik, amin. Kita punya Tuhan yang sungguh besar, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa bagi setiap kita. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati kita, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Kami mau datang dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau mempersiapkan persembahan yang baik di hadapan Tuhan, yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan boleh disenangkan dengan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan boleh ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah yang menjadi bentuk persembahan kami Tuhan. Biar menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak untuk kami agungkan Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah
sanggup menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Jesus. Ya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, sebab kami punya Tuhan yang sungguh besar, Tuhan. Yes, Jesus. Menggenapi imanku.
akan menari bagi Tuhan. Seperti Daud mau menari bagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan. Kita mau puji Tuhan lebih lagi, kita mau tinggikan nama Tuhan lebih lagi, amin.
Mari kita puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi setiap kita. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Sungguh baik perbuatan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan kami harus menjauhi roh-Mu yang suci Tuhan. Ketika kami menjadikan Engkau sahabat bagi kami Tuhan. Dan Engkau dekat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami di hadapan Tuhan. Suci Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu. Besar pengorbananmu, kami mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan Yesus, untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh bagiku, tak terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
Haleluya, haleluya. Yesus, kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah Tuhan bagi kami, sungguh indah pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh Isa, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kasih-Mu tak pernah terselami dalam hidup kami. Kasih-Mu yang menutupi setiap pelanggaran kami Tuhan. Sehingga kami senantiasa diubah, dibentuk oleh Tuhan. Hidup kami mengalami pembaharuan Tuhan. Hati kami dipulihkan, hati kami diubah. Hati kami dibentuk menjadi seperti hati-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan. Bapak terima kasih untuk siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu yang merupakan pegangan hidup kami sepanjang kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih WL, worship leader, singer, pemain musik yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan kedua di hari ini untuk melayani firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita mau dengar. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita? Yakin sukacita? Haleluya. Karena setiap kita waktu kita berangkat dari rumah, saudara ya. Waktu kita berangkat dari rumah ke tempat ini, adakah hati kita masih dipenuhi dengan aroma tidak menyenangkan dari rumah gitu ya. Saudara, saya percaya setiap kita ya, siapapun yang beribadah, bukan hanya di tempat ini saudara, dimanapun gitu ya. Waktu kita beribadah, jangankan jemaat saudara, kita para hamba-hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, Pak Gembala di sini sebagai pendeta, keluarga hamba Tuhan, saya pun demikian. Waktu berangkat dari rumah, banyak riak-riak kecil yang seringkali menghalangi atau menghambat untuk kita datang ke gereja. Apa saudara yang paling gampang? Waktu saudara. Saya paling gak bisa berangkat beribadah tuh lelet-lelet saudara. Sehingga 1 jam, 1,5 jam sebelum mau ibadah jam 11 gitu ya. Jam 9 saya udah siap-siap saudara. Artinya saya sudah mandi gitu ya, udah rapi gitu ya. Apalagi kalau pelayanan saudara, wah lebih rapi lagi gitu ya. Waktunya lebih lama gitu kan. Saya tadi kan berangkat jam berapa ya? Jam 8 kurang 1/4 tadi pagi. Ibadah kan jam 9. Jam 6:30 saya udah rapi saudara.
Walaupun saya bangun pagi-pagi jam 4 saya udah bangun. Itu rutin saudara. Bukan karena ada morning prayer aja saya bangun jam 5 gitu kan. Atau jam 4. Enggak, setiap hari. Enggak hari Senin, enggak hari Selasa, bahkan hari Minggu pun saya pagi-pagi udah bangun. Gitu ya. Kalau saya enggak ada pelayanan hari Minggu, saya renungkan firman Tuhan. Mesbah sendiri pagi-pagi. Kemudian kalau waktunya enggak terlalu mepet, saya buka nama YouTube, saya buka televisi, ikut ibadah yang di Lipo jam 7 pagi gitu ya, sampai jam 9. Yang penting hati kita ada damai sejahtera setelah. Soalnya waktu kita berangkat pun, waktu kita berdebat mengenai waktu, apalagi kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu saudara dandannya tuh memang ya, makanya mereka cantik waktu mereka berangkat ke gereja gitu ya. Rapih lah pokoknya gitu ya. Maka saya selalu bilang sama istri saya, kalau kita ke gereja, sejam sebelum berangkat kau udah bedakan. Gitu ya. Segala macam kan dipoles gitu ya. Seringkali karena hal demikian kita berdebat gitu kan. Mas, aku nggak mau berangkat sampai gereja terlambat gitu ya. Nah, saudara, apa sih yang menjadikan kita seringkali beda pendapat gitu ya? Itu semua dimulai dari hati, saudara, gitu ya, hati. Sehingga waktu hati kita nggak ada damai sejahtera, semua pun hari itu pasti banyak problemnya, pasti banyak masalahnya. Hari itu, saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita bangun pagi-pagi, datang ke rumah Tuhan. Supaya apa sebenarnya sih? Waktu dulu pertama ikut Tuhan. Kenapa sih ya Tuhan Yesus datang pagi-pagi sebelum ayam berkokok, dia udah datang sujud di hadapan Bapaknya gitu ya. Ternyata waktu saya renungkan, rupanya agar sepanjang hari itu kita bisa berdamai dengan Tuhan. Waktu kita bisa berdamai dengan Tuhan, maka kita juga bisa berdamai dengan keluarga kita. Dengan siapa saudara? Yang paling dekat di rumah, dengan istri. Waktu kita, anak-anak saya belum berkeluarga semua, dengan anak-anak saudara. Dulu di sebelum tahun 2014, anak-anak saya kan masih kumpul semua 4 gitu ya. Belum berkeluarga, laki 3, perempuan 1 saudara. Gitu ya. Anak pertama, kedua, ketiga laki-laki, yang keempat perempuan. Sehingga yang perempuan juga seperti kayak anak laki-laki gitu kan. Wah, semua dipenuhi dengan sukacita, keberisikan di pagi hari. Karena anak-anak kan banyak karakternya beda-beda masing-masing. Nah, waktu kita beribadah sama-sama, kita selalu wanti-wanti sama anak-anak. Kalau kita bergereja, yuk kita beribadah memuji Tuhan. Berangkat ke gereja, nanti sampai gereja, apalagi waktu saya bertobat pertama kali, anak-anak itu masih kecil-kecil, gitu ya. Sehingga selalu saya bilang sama anak, nanti di gereja, di depan gereja itu kan, gereja saya di Bekasi Plaza waktu itu kan ada orang jualan. Jangan jajan-jajan ya, gitu kan. Tapi tetap aja kan, mereka iya, amin. Gitu. Tapi sampai di gereja, tetap aja tuh minta jajan dan segala macam gitu ya. Sehingga belum sampai masuk ke gereja, mereka udah mengusik hati kita, gitu ya. Kan biasanya kan anak-anak kan macam-macam diminta gitu. Dan kita sebagai orang tua kadang-kadang, kenapa sih jajan pagi-pagi? Hati kita udah berubah gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, ini pengalaman saya dengan firman Tuhan ini. Kita buka dulu deh Alkitab kita gitu ya. Temanya hari ini adalah jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Gitu. Tadi kan kita sebagian kan udah ikut ibadah pertama tadi kan. Nah, ayatnya di Amsal 4 ayat 23. Sama-sama baca yuk. Nah, ayatnya kan pendek aja nih gitu ya. 3, 2, ya. Dari situlah terpancar kehidupan kita. Sehingga waktu hati kita ada masalah, pasti wajah kita gak suka cita. Betul ya? Makanya kalau dulu nih sebelum bertobat, Pak, kau kalau gak suka cita, wajahmu segi 4 Pak katanya. Kau juga segi 4,
sama-sama orang Batak kan wajahnya enggak itu ya. Wajahnya kan ya seperti itulah gitu ya. Kenapa? Pasti hatimu enggak damai sejahtera gitu ya. Tapi begitu kita hidup baru, kita mulai kehidupan yang baru dengan Tuhan, sedikit-sedikit berubah, saudara. Memang tidak drastis berubahnya gitu ya. Sehingga kalau pagi-pagi kita beribadah, pastikan wajahnya sukacita ya. Kalau wajahnya enggak sukacita, pasti berangkat dari rumah tuh pasti ada masalah. Ya, apalagi sampai di gereja duduk cembetut saja gitu. Haleluya, senyum dong. Haleluya gitu ya. Kan enak dilihatnya gitu ya. Wajah sukacita, wajah dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kitab Amsal adalah salah satu kitab bagian dari sastra hikmat atau dalam bahasa aslinya hokmah gitu ya, dalam bahasa Ibraninya. Itu yang ada di dalam Perjanjian Lama itu sama dengan kitab Ayub dan Pengkhotbah. Alkitab menawarkan nasihat praktis dan refleksi pribadi secara mendasar dan bersifat teologis tentang bagaimana menjalani hidup yang bijaksana gitu ya, berintegritas dan berkenan kepada Allah. Salah satu nasihat yang dikatakan oleh kitab Amsal adalah menjaga hati, saudara. Dengan segala karena alasannya kenapa, saudara sih? Amsal mengatakan kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan kelihatan siapa kita sebenarnya. Siapa saudara sebenarnya? Siapa kita di hadapan orang lain? Hati harus dijaga dengan baik agar apa, saudara? Agar tidak tercemar dengan pikiran-pikiran yang salah. Pikiran-pikiran yang negatif. Terpengaruh dengan kondisi dunia. Tadi kami pernah sharing ya dengan Bapak pengerja. Saya kalau ngobrol gitu ya, ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta lah istilahnya ya, hamba-hamba Tuhan. Pada ngobrol, mulanya sih ngopi, saudara ya. Mulanya ngopi. Lama-lama hati kita bisa berubah, saudara. Waktu salah satu mulai dengan ngomongin hamba Tuhan yang lain. Oh, haleluya, gitu ya. Terus tadi Bapak cerita, terus gimana Pak sikap kita gitu ya. Kalau saya nih, salah saya, begitu mereka mulai ngomongin orang, saya mulai menyingkir. Gak meninggalkan sih, gak pulang. Masih di situ, tapi kita ya kan banyak yang dilihat kan gitu kan. Ngelihat keluar dulu deh gitu ya, lihat suasana di luar. Yang penting hati kita gak terkontaminasi dengan pembicaraan itu gitu ya. Dan saya pernah sharing juga dengan beberapa gembala. Ternyata mereka pun punya prinsip yang sama dengan saya. Kalau dia udah mulai ngomongin gembala yang lain, apalagi ngomongin gembala pembina kita seperti Pak Niko, Pak Uweko sebagai gembala rawan kita, saya tuh mulai jaga hati, saudara. Manusia kan gak ada yang sempurna. Gak ada yang amin ya. Gak nyambung ya pembicaraan saya ya, haleluya. Manusia kan gak ada yang sempurna. Jadi kalau manusia gak ada yang sempurna, terus ngapain ngomongin orang, kita juga gak sempurna kok. Betul gak? Betul nggak? Betul ya. Saya juga nggak sempurna, saudara. Saya sebagai kepala keluarga di rumah tangga saya dengan anak saya sekarang 2 dengan cucu 5 juga nggak sempurna. Tapi Tuhan mau kita menjadi sempurna. Amin. Karena Tuhan ingin mengembalikan kita kepada citra aslinya manusia sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Agar setiap kita yang gak percaya menjadi percaya. Dan kita menjadi manusia sebagaimana ciptaan Allah pertama kali. Alkitab menyatakan di kitab Kejadian, marilah kita menciptakan manusia segambar dan secitra dengan aku, kata Tuhan. Artinya Tuhan menciptakan manusia agar manusia itu menjadi sama dengan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa pada saat itu. Sehingga mereka bisa, pada saat mereka di Taman Eden mereka bisa ngobrol dengan Tuhan, berbicara dari hati ke hati. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, putus hubungan itu, saudara. Manusia menjadi berdosa dan mereka nggak mau bicara dengan Tuhan karena mereka merasa dirinya itu berdosa, seolah dirinya salah, gitu ya. Oleh sebab itu, saudara, hati menjadi bagian dari seluruh kehidupan kita. Mungkin orang beranggapan bahwa
kepala dengan otak menjadi pusat mengatur kegiatan manusia. Ternyata bukan itu, saudara. Hati tidak hanya menyimpan perasaan, tapi juga menjadi pusat kendali kehidupan kita. Dia menjadi pusat emosi kita. Dia menjadi dua pusat kemauan kita. Dia juga menjadi pusat keputusan kita. Maupun identitas saudara di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Next. Hati sangat penting bagi kegiatan spiritual kehidupan kekristenan. Agar kita optimal dan benar di dalam kehidupan manusia. Kemudian next. Lukas 6:45 mengatakan begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Dari apa, saudara? Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Karena yang diucapkan mulut keluar dari hatinya. Tidak ada orang yang mengeluarkan perkataan keluar dari otaknya. Tidak ada. Tapi keluar dari hatinya. Makanya kalau hatinya jelek, maka keluarlah perkataan-perkataan yang jelek. Kalau hatinya baik, maka akan keluar perkataan-perkataan yang baik. Setuju dengan saya? Ya, coba aja deh. Tes kehidupan saudara setiap hari. Kalau saudara punya hati yang baik dengan anak-anak yang ada di depan kita, maka waktu kita berbicara dengan anak-anak kita sebagai ciptaan Tuhan, di mana Tuhan mengasihi dia, maka pasti yang keluar dari hati kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Jangan bilang dasar kau bodoh, dasar kau anaknya si macam-macam deh keluarnya deh. Padahal kita tahu bahwa dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Walaupun dilahirkan dari manusia berdosa, papa mamanya berdosa. Tapi anak itu dilahirkan karena keinginan dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara next. Kemudian di dalam Markus 7:20. Dan katanya lagi. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Kemudian Markus 7:21-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, menajiskan dalam bahasa Ibrani tameh. Artinya tidak suci. Sesuatu yang tidak suci tidak layak untuk diperkatakan. Artinya saudara, sesuatu yang tidak suci, yang tidak layak, itu sebenarnya terpisah dari kehidupan. Terpisah dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan terpisah dari persekutuan Kristus karena dosa yang timbul dari hati. Itu sebabnya saudara, kenapa orang yang berdosa, orang yang punya salah, orang yang punya perkataan yang tidak baik, seringkali tidak bisa koneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah bersalah. Sehingga putus dari hubungan koneksi kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa lagi berdoa dengan baik. Kita nggak bisa lagi berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena ada yang banyak yang menghalangi kehidupan kita. Itu sebabnya waktu Yesus mati di kayu salib, Alkitab mencatat tabir bait Allah yang terbuka. Waktu kita sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, kita sudah memperingatinya beberapa hari yang lalu. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Hidup kita berubah, diperbaharui. Maka firman Tuhan katakan tabir bait itu terbuka. Dan kita punya hubungan dengan Tuhan secara terbuka. Artinya apa saudara?
Begitu kita sudah tebus dosa kita dari Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bisa ngomong, bisa bicara dengan Tuhan secara face by face dengan Tuhan. Walaupun kita nggak melihat fisik, tapi iman percaya kita kepada Tuhan yang sudah tebus hidup kita oleh darah yang kudus di Bukit Golgota. Situ menjadi sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Sehingga kita punya kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Saudara, next. Kehidupan itu jamak, saudara, macam-macam. Kan firman Tuhan tadi katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu bentuknya jamak, saudara. Multidimensi. Kehidupan itu bukan soal hidup kita, tubuh kita. Tapi kehidupan itu berbagai macam aspek kehidupan. Baik fisik kita, emosi kita, intelektual kita, pengetahuan kita, bahkan sosial kita. Hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan sesama, bahkan spiritual kita, karir kita, dan finansial kita. Itu merupakan bagian dari seluruh kehidupan kita. Saudara nggak bisa hidup sendiri. Saudara nggak bisa hidup menyendiri. Tapi kita punya hubungan sosial dengan orang lain. Itulah kehidupan. Kehidupan kita juga nggak bisa hanya berdoa sendiri. Tapi kita juga punya hubungan spiritual dengan orang lain. Di mana saudara? Bergereja di tempat ini. Doa sama-sama di tempat ini. Komsel, itulah kehidupan spiritual kita setiap hari. Karir kita juga kehidupan kita. Kalau saudara punya karir yang baik, dari office boy, naik jadi supervisor, naik jadi pimpinan, itu juga karir kita, kehidupan kita. Bahkan keuangan kita juga, itulah kehidupan kita. Next. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan manusia? Hati adalah pusat pemikiran dan intelektual. Gitu ya. Hati adalah pusat pemikiran dan intelektual. Apa yang Alkitab katakan tentang hati dalam kehidupan manusia? Di dalam kitab Markus ayat 2 ayat 8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikiran demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Di dalam Alkitab, hati seringkali dianggap sebagai pusat pemikiran dan pengambilan keputusan, bukan otak yang mengambil keputusan. Sehingga Markus mengatakan semua kegiatan hati, terutama hal-hal yang menyangkut pikiran, itu ada di dalam hati kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa hati menjadi pusat pemikiran dan intelektual. Yang kedua, hati juga adalah pusat emosi dan perasaan. Sehingga kenapa seringkali orang yang belum hidupnya diperbarui, hatinya belum dirubah, seringkali emosinya meledak-ledak, saudara. Perasaannya sering berubah-ubah. Mazmur 16 ayat 11 katakan demikian, saudara. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat sejahtera. Sehingga hati ini menjadi pusat emosi. Sukacita, kesedihan, kasih. Saudara, pengalaman. Di akhir tahun yang lalu, saya berangkat pelayanan ke Medan. Pesawatnya berangkat jam 2 siang, hari Sabtu. Terus kemudian delay jam 4. Oke? Delay jam 4. Jam 4 gak berangkat juga. Delay lagi, katanya jam 6. Jam 6 gak berangkat juga, saudara. Orang udah mulai kumpul di depan counter keberangkatan, gitu ya. Lantas hati saya nih udah mulai bergetar, saudara. Lantas Tuhan ingatkan nama saya, jaga hatimu. Orang udah mulai ngumpul. Manusia jasmani saya
rasanya ingin komplain, gitu kan, ingin komplain. Semua orang udah ngomong macam-macam, saudara. Tapi saya tetap duduk di ruang tunggu. Saya tenang. Saya lihat orang-orang udah teriak-teriak macam-macam. Akhirnya pesawat berangkat jam 7 malam. Dari jam 2 berangkat jam 7 malam. Kayak berangkatlah. Saya terbang. Begitu masuk di pesawat, duduk. Setengah jam pesawatnya nggak berangkat-berangkat, saudara. Haleluya nggak? Haleluya. Saya udah kebayang nih sampai Medan tengah malam nih, haleluya gitu kan. Tetap hati saya jaga. Sampailah ceritanya di Medan jam 10 malam, saudara. Ya, jam 10 malam. Mulanya enak gitu kan. Keluar dari pesawat nggak hujan, saudara. Begitu sampai di pintu mau keluar cari kendaraan, hujan deras. Waduh, gimana nih gitu kan ya. Akhirnya saya naik kendaraan. Saya naik bis yang ke jurusan Binjai. Gitu ya. Bisnya enggak bis yang banyak, bis travel. Kemudian sampai satu tempat. Satu tempat itu saya nggak langsung ke rumah. Saya harus turun dulu satu tempat. Nunggu gitu ya. Di sini lagi saya mulai menjaga hati. Gitu ya. Kalau mau dibawa manusia daging, wah bisa marah gitu kan. Lagi nunggu-nunggu gitu, entah gimana rupanya yang punya ruko mau masuk ke ruko itu. Tas saya pinggirin. Rupanya begitu saya pinggirin yang besar, yang punya mobil nggak lihat bahwa ada tas saya yang kecil. Tahu nggak saudara tas yang kecil itu? Diseruduk saudara, krosek dilindes tas saya yang kecil. Kira-kira saudara emosi apa enggak? Haleluya. Waktu saya lihat tuh saya cuma bilang gitu dalam hati, oh haleluya gitu kan. Padahal di situ ada banyak macam-macam, saudara. Ada kompor listrik gitu ya. Karena saya kalau ke Medan lama sebulan, saya bawa peralatan saudara. Sehingga saya masak sendiri, segala macam sendiri gitu kan. Udah akhirnya yang singkohnya dibilang gini, gimana nih Pak, udah malam nih jam segini. Gak mungkin saya beli-beli, saya gak marah, saya diam aja. Ya udah gimana kok, ini tasnya udah robek kan, udah ganti tas yang baru deh, saya bilang gitu. Saya gak punya tas gini Pak, ada tas kresek. Ya udah tas kresek gak apa-apa, digantilah tas kresek yang besar. Tetap hatiku bersuka cita. Dari situ naik Grab, nunggu Grab. Nah hujan nih, di Medan kan pada saat itu udah mulai banjir gitu ya. Naik Grab, tunggu gak ada datang-datang gitu ya. Semua ngasih harga. Deketnya sebetulnya paling 20.000 loh gitu naik Grab mobil gitu kan. Akhirnya saya ambillah yang harganya yang paling tinggi 50.000. Itu pun lama baru datang. Sampai rumah, sampai kamar jam 12 malam, bener. Jam 12 malam. Yang punya kos-kosan udah tidur saudara. Saya bangun yang punya kos-kosan. Lantas masuklah ke dalam kamar. Gak bisa istirahat juga. Masih teleponan sama istri. Karena beritanya kok belum dapat berita gitu ya sampai malam itu. Saudara, emosi kita dan perasaan kita dijaga oleh Tuhan waktu kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena waktu berangkat pun kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita sudah katakan Tuhan jaga dan pelihara perjalananku dari rumah sampai bandara, dari bandara sampai ke Medan, dari Medan sampai ke rumah. Artinya Tuhan pelihara semua. Waktu kita sudah berdoa dalam saat berdoa juga hati kita dipelihara. Sehingga waktu kita mengalami masalah hati kita enggak emosi, enggak marah, enggak kesel. Dan macam-macam yang terjadi dalam kehidupan kita. Hati adalah pusat emosi dan perasaan. Amsal 17 ayat 22 katakan hati yang gembira adalah obat apa saudara? Obat yang manjur tentunya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sebabnya waktu hati kita gembira, sukacita aja, saudara. Amin, saudara. Mengucap syukur setiap hari. Kemudian yang ketiga, saudara, hati adalah pusat kehendak dan motivasi. Hati dianggap sebagai pusat kehendak atau keinginan seseorang. Manusia itu punya keinginan, punya kehendak. Saudara. Macam-macam kehendak manusia. Tapi kadang-kadang kehendak kita tidak mencerminkan kehendaknya Tuhan. Seringkali kita ingin sesuatu tapi enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali keinginan kita di luar daripada kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita ingin tidak pernah terjadi. Karena kita tidak pernah berdoa sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Seringkali kita mikir yang aneh-aneh gitu ya.
Tapi tetap aja, waktu kita terhubung dengan Tuhan, maka itulah yang menuntun langkah kehidupan kita. Amin, saudara. Hati adalah pusat spiritual dan moralitas. Tempat mempunyai hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga hubungan kita diwujudkan dengan hati yang murni dan taat. Dan itu sangat dihargai Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, kata Mazmur 51 ayat 12. Dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Pemazmur katakan, ini sebetulnya menjadi doa kita setiap hari, saudara. Tahirkanlah hatiku ya Tuhan. Artinya apa, saudara? Sucikan hati kita. Dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Ini menjadi doa kita, doa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mempunyai emosi yang meledak-ledak setiap hari. Kan ada pujian mengatakan ini. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Kalau hati kita suci kudus, saudara, maka yang ada Roh Kudus dalam diri kita tetap bersemayam. Alkitab mengatakan di dalam kitab Korintus bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Rumah hati kita adalah tempat bersemayam Roh Kudus. Masalahnya sekarang adalah ini tidak pernah diaktifasi. Gak pernah diaktifasi, saudara. Kenapa gak pernah diaktifasi? Karena kita gak punya hubungan dengan Tuhan. Waktu hati kita Roh Kudus terus diaktifasi dalam diri kita, maka kita mempunyai hati yang murni tulus di hadapan Tuhan. Saya waktu mulai hidup baru, saudara, saya gak pernah punya hati untuk jadi pendeta, saudara. Di tahun 2002, gembala rayon saya, almarhum Om Heni Paringkuan. Waktu itu saya ada di Kalimantan, di Balikpapan. Karena saya waktu kerja sering bolak-balik Jakarta Balikpapan. Mission, istilahnya waktu kita tuh mission. Seminggu, 3 hari, 4 hari gitu ya. Ceritanya telepon ke istri saya. Bu, Bapak di mana? Gitu. Bapak lagi ke Kalimantan Pak, gitu kan. Bilang sama Bapak ya, ujian PDP. Saya bingung nih ujian PDP gitu kan, haleluya. Lantas gimana ya caranya gitu kan. Terus istri saya telepon, Pak, ditelepon Om Heni untuk ikut ujian PDP. Ya udah nantilah tunggu aku pulang gitu kan. Kemudian udahlah ikutin gitu ya. Yang penting hatiku murni untuk Tuhan, nggak punya motivasi yang lain-lain. Perjalanan pelayanan tahun 2005. Wakil gembala waktu itu Pak, lupa namanya udah almarhum juga. Telepon saya pribadi. Pak Marpao ikut ujian PDM-nya 2005. Saya bilang, ya kalau Bapak kira saya layak, ya udahlah ikut aja gitu kan. Lantas dia bilang, Pak Marpao kan sekarang pengembalaan. Tambun istri juga harus ikut ujian PDP katanya. Istriku bilang, oh nggak mau, aku nggak mau katanya gitu kan. Aku nggak mau jadi, aku pendoa aja lah buat kau katanya gitu kan. Tapi ini disuruh, gimana dong, kita taat aja lah gitu kan. Taat, 2005 waktu itu. Ujian PDP, BDM di Bandung waktu itu. Udah terus, udah santai aja gitu kan. Kemudian beberapa tahun kemudian teman-teman yang ujian PDM tuh udah PDT gitu ya. Loh, kok aku gak kebagian gitu kan. Haleluya. Santai terus melayani. Sampai tiba saatnya pelayanan ke Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat gitu kan. Lantas di sana roh saya bilang begini,
kenapa nggak di sini aja ya kita ngajuin PDT gitu kan. Karena di Kalimantan itu ada aturan gereja perintisan boleh naik menjadi pendeta penuh. Lantas kebetulan saya dekat dengan ketua BPD-nya di Sintang, saya ngomong, Bapak udah berapa tahun kata gitu. 2005 sampai 2019. 14 tahun Pak PDM-nya. Wah udah kelamaan itu Pak kata gitu. Udah ajuin ke Pak Wi. Waktu itu udah pindah ke Pak Wi, ajuin Pak Wi ACC segala macam selesai. Ditabiskanlah 2019 di Sentul. Saudara, hati kita dijaga. Sehingga waktu kita ada di salah satu gereja seperti ini, kalau engkau belum waktunya naik PDP atau PDM, udah ikutin aturan gembala lah gitu ya. Aja banyak gereja, saudara. Kalau saudara baca lihat di Facebook gitu ya, banyak yang orang kesusu gitu ya. Orang Jawa bilang kesusu ingin menjadi PDP, PDM gitu ya. Padahal status gerejanya jemaatnya masih kecil. Gembalanya sharing sama saya, Pak gimana nih? Ya ikutin aturan, saya bilang gitu kan. Ikutin aturan, setia nggak dia, berperpuluhan nggak dia serius, setia, rajin berdoa nggak, ikutku rajin nggak, kalau belum, ya wes. Belakangan aja, saya bilang gitu kan. Sehingga, kenapa Alkitab selalu menulis katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Karena jaga hati kita itu merupakan aset bagi kehidupan rohani kita, saudara. Merupakan aset. Supaya apa? Supaya ke depan waktu kita dipromosikan menjadi hamba Tuhan, menjadi pembicara, menjadi gembala, hati kita sudah diproses Tuhan. Walaupun banyak hamba-hamba Tuhan gembala yang hatinya belum diproses. Masih sering sakit hati, masih sering emosi, masih sering macam-macam, saudara. Tapi tetap hati kita dipersiapkan untuk dirubah, dibentuk menjadi sesuatu yang baru. Sehingga tetap terus hubungan kita dengan Tuhan. Next, lanjut. Itu sebabnya ada istilah begini, saudara. Ini istilah ini saya ingat terus nih sampai hari ini tuh. Itu sebabnya bukan istilah sih sebenarnya. Ada semacam semacam kata-kata lah gitu ya, yang mungkin bisa menjadi bahan untuk kita untuk menjaga hati. Hati-hati menjaga hati, karena hati sering disakiti hati oleh hati yang kurang hati-hati. Haleluya, gitu ya. Coba saya ulang lagi ya. Hati-hati dengan hati kita, karena hati sering disakiti hati yang kurang hati-hati. Haleluya, gitu ya. Ini istilah ini wow, luar biasa sekali saya pikir gitu ya. Sehingga ya kita harus jaga hati kita. Ya, kita harus jaga hati kita supaya hati kita enggak disakiti oleh hati yang kurang hati-hati. Haleluya. Jadi fungsi hati kita itu punya peran yang sangat strategis, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita. Hati menjadi sentral semua aktivitas kehidupan kita. Oleh karena itu, kenapa Amsal mengatakan perintah kepada kita untuk menjaga hati kita? Karena hati itu menjadi faktor yang penting, saudara, dalam kehidupan kita. Next. Faktor apa yang menyebabkan hati kita tidak sehat? Faktor eksternal. Kenapa, saudara? Penyakit, virus, kuman, pola hidup yang tidak baik, ya kan? Macam-macam, saudara. Dulu yang namanya ada virus Ebola, virus antrak, itu kan hati yang kena gitu kan. Nah, yang kedua faktor internal. Apa faktor internal? Sakit hati. Di sini ada yang masih suka sakit hati nggak ya? Haleluya. Ya Bu ya. Masih ada suka hati, iri hati. Nah, iri hati gitu ya. Iri hati itu kan yang harusnya main gitar tuh gue tuh. Dia belum apa-apa gitu ya. Hati-hati itu dengan iri hati. Itu kan yang main keyboard tuh walaupun dia anaknya penggembala tapi gue lebih pinter loh. Iri hati gitu ya. Hati-hati gitu ya. Itu yang internal di lingkungan kita adalah. Di lingkungan gereja bukan dari luar. Karena dari luar gak melihat gitu kan.
Sehingga Ayub mengatakan demikian dalam kitab Ayub. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ayub 5:2. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan di tempat ini. Jangan remeh dengan sakit hati dan iri hati. Engkau bisa dibunuh oleh karena iri hati dan sakit hati. Pemazmur mengatakan 107:17. Ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Yeah. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Kita sakit hati, iri hati karena juga kesalahan kita. Karena kelakuan kita yang berdosa, yang bersalah di hadapan Tuhan. Sehingga timbul yang namanya sakit hati dan iri hati. Next. Bagaimana cara menjaga hati kita dari segala kewaspadaan? Nah, ini dia. Haleluya. Jauhkan hatimu dari niat membalas kejahatan dengan kejahatan. Gak gampang. Beberapa tahun yang lalu, saya ya entah gimana lah ya, secara dengan hamba Tuhan juga gitu ya, dengan gembala gitu ya. Saya katanya digosipin ngomongin dia gitu kan. Saya bilang gini sama orang itu, Bapak kenal saya udah bertahun-tahun, kita sudah kunjungan, datang ke rumah. Siapa Bapak saya udah tahu, Bapak udah tahu siapa saya. Bagaimana Bapak pelayanan mulai dari mula sampai sekarang, demikian juga saya. Masa Bapak mau mendengar orang lain sih gitu kan. Kan seringkali kita dijahatin orang lain, tapi kita gak tahu apa masalahnya gitu ya. Sampai sekarang pun kalau ketemu susah banget salamannya gitu. Kadang kalau papasan ketemu gitu. Sama-sama pendeta saudara, haleluya. Ada di rahim 8 lagi. Gak usah ngomongin orangnya, haleluya. Tapi janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Sehingga saya ngomong sama istri saya, Ma, kalau aku salaman lagi sama dia, dia buang muka, nanti aku mau bilang dia, Bapak baptisnya belum sampai kepala gitu ya, sehingga kepalanya harus dibuang gitu ya, haleluya. Tapi rupanya gak pernah kejadian saudara gitu ya. Kalau ketemu dia gak mau salam, ya saya salamin aja gitu kan. Pokoknya jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kan enak kan ya kalau kita damai sejahtera dengan orang lain ya. Enak gak? Gak ada menyimpan sakit hati saudara. Dulu waktu kami dengan istri sebelum bertobat. Aduh saudara, bertengkar mulu saudara. Kami kan dulu hidup kami kan ya semua karena karunia Tuhan lah ya. Diberkati. Diberkati baik secara materi dan semua diberkati lah gitu ya. Jadi seringkali kalau saya beribadah, sering kami keluar kota, saudara. Saya berangkat ke puncak karena ada villa perusahaan gitu ya. Dan sering kali kita pakai di sana gitu kan. Jumat berangkat, Sabtu, Minggunya saya ibadah di sana. Sore pulang, besok Seninnya kerja lagi. Ternyata Tuhan gak mau yang seperti itu, saudara. Gitu ya. Tuhan gak mau yang seperti itu. Sehingga Tuhan harus rubah saya secara luar biasa, saudara. Secara luar biasa, Tuhan langsung cubit kami, saudara. Bertahun-tahun, saudara. Bertahun-tahun. Tuhan cubit kami. Kami bisa jalan kemana-mana, saudara. Kemana-mana suka saya sama istri. Tapi Tuhan gak mau yang seperti itu. Tuhan mau pulihkan kami. Sehingga di tahun 96, itulah proses kehidupan saya menuju kehidupan yang baru. Tahun 98 itu, 96 itu, umur saya baru 38 tahun. Bukan baru sih sebenarnya, udah lumayan tua juga ya. Kenapa enggak dari dulu saya kenal Tuhan? Begitu saya bertobat nih saudara, waktu saya dibaptis di Bekasi Plaza, baptis, ditenggelamkan sama istri. Lantas pulangnya kami merenung sama istri. Kenapa enggak dari dulu kita kenal Tuhan gitu ya? Kenapa baru sekarang? Kenapa diproses Tuhan dulu?
Dan proses Tuhan itu sakit, saudara. Sakit. Sakit, saudara. Kami udah mau cerai, saudara. Sakit, saudara. Waktu itu 96. Tapi rupanya Tuhan proses kita gak lama. Begitu saya mengerti, rupanya Tuhan memproses kami. Sudah ada dalam pikiran Tuhan sebelumnya. Kita tuh sudah dirancang Tuhan sebetulnya. Setiap saudara sudah dirancang Tuhan sebetulnya, saudara. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Tapi begitu kita diproses oleh Tuhan, baru kita sadar. Oh iya ya, berarti kami rupanya disayang Tuhan. Sehingga kami nggak lama mengalami proses itu. Kalau kami nggak sadar waktu itu, kita udah pisah tahun 96 dengan anak 4. Dengan segala kehidupan yang ya macam-macam lah gitu ya. Lantas itu sebabnya jagalah hatimu sukacita melimpah. Kita harus sukacita. Semenjak itu saya jaga pernikahan kami. Karena waktu kita diproses Tuhan itu, karena saya terlibat dengan wanita waktu itu, saudara. Uang banyak, mau kemana-mana bisa jalan saya gitu kan. Tapi Tuhan proses. Saya nggak pernah malu cerita mengenai ini, saudara. Karena semenjak itu, saya menjadi saluran berkat bagi banyak rumah tangga yang menghadapi masalah. Saya jadi berkat. Waktu dalam pengembalaan saya tahun 2002 di Tambun, itu saya jadi berkat buat banyak orang menjadi masalah dalam hubungan suami istri, dalam keluarga. Kami berdua jadi berkat. Dan kita bisa jalan melayani kemana-mana. Hanya karena kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan. Saya dan istri dipulihkan. Semenjak itu, saudara, hidup kami damai sejahtera. Dulu, saudara, kalau saya pulang kerja, sampai rumah jam 7 malam. Itu istri saya udah ngomel, kamu kemana sih seharian? Ma jam 4 tuh pulang, macet di jalan. Tahu sendiri jalan tol itu, macetnya minta ampun. Zaman itu, saudara. Sampai rumah lagi makan tuh, dineng-nengin, tahu gak dineng-nengin saudara ya, haleluya gitu ya. Orang Batak bilang dineng-nengin, lagi makan nih. Piring ini terbang, saudara. Saya terbang, UFO. Terbang, bener-bener serius. Nanti kalau ketemu istri tanya. Saya keluar dari garasi, keluar dari mobil, saya pergi ke mall, Metropolitan Mall. Saya naik ke parkiran, ngerokok, saudara. Cuma nenangin pikiran, gak kemana-mana. Saudara. Begitu mulai jam 9, kan pulangnya sampai rumah jam 7:30, 8. Jam 9, setengah 10, saya pulang lagi, masukin rumah, istriku udah tidur. Aku pun tidur. Kan jadi gak ribut kan? Haleluya. Damai sejahtera, saudara. Wah, dulu mah macam-macam, saudara. Kadang-kadang pulang kerja bisa tato gelas pecah aja gitu ya. Haleluya. Pokoknya seperti kayak neraka lah. Orang gak dalam Tuhan gimana, saudara? Ke gereja setiap minggu, ke gereja. Beribadah setiap minggu, beribadah. Bawa Alkitab. Tapi gak ada yang pernah didapat. Karena begitu dari gereja, Alkitab taruh masukin laci. Minggu depan bawa Alkitab lagi, Alkitab udah berdebu, bawa ke sana dan tidak pernah dibaca. Tapi begitu hidup baru bertobat, setiap hari kesukaannya ada renungan firman Tuhan. Makanya waktu pertama kali bertobat tahun 96, saya ketemu yang namanya Pendeta Sutrisna. Rayon 8, dulu di Rayon 5 dia. Setiap malam dia ke rumah saya, saudara. Setiap malam mungkin Pak Tisna merasa, saya merinding saudara dengar itu. Ini petobat baru nih perlu ditingkatkan gitu ya. Setiap hari dia mengajar khotbah di rumah saya, saudara. Begitu awal tahun 96, tahun 297, dia bilang, Pak pimpin cool di daerah Kampung Siluman. So, kamu tahu Kampung Siluman enggak? Hah? Tahu ya? Saya juga kaget loh, kok kamu berarti banyak siluman di sini gitu ya, haleluya. 99,9% jemaatnya orang Batak semua, saudara. Oh haleluya. Saya bilang, Pak, kok saya dimasukin di sini? Udah Bapak nyemplung ke sana, kata Pak Trisna gitu kan. Udah di sana, bertumbuh di sana, saudara. Bertumbuh terus. Dan akhirnya menjadi ketua KUL waktu itu. Begitu ketua KUL, dulu kan ada yang namanya Pengkra ya. Pengawas rayon kan ya, namanya memimpin beberapa KUL gitu, pengawas rayon.
Di tahun 99 saya dipindahin ke Bumi Anggrek. Menjadi wakilnya Pak Joni Gautama, Joni Telor waktu itu. Ya Bu, ingat ya Joni Telor ya? Menjadi wakil gembala tempat itu. Tapi gak lama saudara. Tahun 2000 Om Heni bilang, Pak Marpaung kembali ke Rayor. Haleluya. Kembali ke Bekasi Plaza. Sehingga saya kembali ke Bekasi Plaza. Dan akhirnya tahun 2002 saya menjadi gembala. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan bersukacitalah senantiasa. Next. Jagalah hatimu menjadi tempat berkomunikasi dengan Tuhan. Ayat 17, tetaplah berdoa. Itulah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita suami istri sering berkomunikasi dengan istri, saya yakin Bapak Ibu juga sering berkomunikasi dengan Tuhan. Ada nggak suami istri di sini nggak pernah ngobrol gitu dengan istri? Ada nggak saudara? Kalau suami istri nggak pernah ngobrol di rumah, dipertanyakan loh saudara. Saya 42 tahun pernikahan tahun ini, udah seperti kayak teman saudara. Kadang-kadang kalau lagi di rumah kan gitu kan, saya rebahan, gelar tikar, tiduran di bawah. Kadang-kadang istri saya tiduran di pasar, kita ngobrol. Umur 68 sama umur 60-an apa sih yang mau dicari gitu lagi kan gitu ya. Mungkin kalau umur yang 30, 35 mungkin masih yang aneh-aneh gitu ya. Kita umur 68 sama 66, oma-oma, nenek-nenek, kakek-kakek ngobrol gitu kan. Itu sharing mengenai kehidupan saudara. Ngobrol. Sama waktu engkau berdoa dengan Tuhan ngobrol sama Tuhan. Oh haleluya. Pernahkah ngobrol sama Tuhan? Kalau engkau nggak pernah ngobrol sama istri, gimana engkau bisa ngobrol sama Tuhan? Serius loh saya ngomong nih. Benar. Kami berdua setiap malam, kalau kami nggak ada kegiatan, kami di rumah. Bertiga sama cucu. Kadang cucu saya buka buku. Dan satu hal lagi ya, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu semua. Saya nggak pernah bilang sama cucu saya, hei belajar, buka bukumu, belajar. Nggak pernah. Dari mulai anak saya punya anak 1 sampai anak 4, dan mereka udah selesai kuliah dan mereka udah berkeluarga, saya nggak pernah nyuruh anak saya belajar sekalipun. Saya cuma bilang gini mereka, tanggung jawabmu sebagai pelajar, lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu. Cucu saya kan begitu pulang sekolah, Opung, lihat dong nilaiku bagus nih. Opung gak pernah ngeliat kau belajar. Kan Opung gak lihat kalau aku belajar di kamar. Tanya, oh iya juga ya. Iya juga sih gitu ya. Jadi begitulah kehidupan kita waktu kita sering ngobrol dengan istri. Maka kita punya komunikasi dengan Tuhan dengan cara apa? Saudara? Berdoa, ngobrol sama Tuhan. Yang sering ngobrol tuh sampai semua diobrolin sama Tuhan, kepada Tuhan. Istri saya saudara, kadang-kadang saya suka dengar dari luar dari kamar kan. Istriku ngomong apa gitu. Kadang sebentar ketawa-tawa gitu kan. Kadang sebentar nangis, kadang mengerang gitu kan. Macam-macam yang diomongin saudara. Sama juga seperti kami kalau berdua ngobrol. Kadang-kadang emosi. Pi gak boleh begini dong, harus begini. Enggak mah, harus begini. Sama. Pernah gak begitu? Kalau gak pernah aneh rumah tanggamu, saya lihat haleluya. Bener loh. Jadikan hatimu senantiasa setelah bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki dalam kehidupan Yesus Kristus bagi kamu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ada satu gereja saudara di daerah Cengkareng. Saya baru melayani 2 bulan lalu. Pak Gembalanya nggak ada. Pak Gembalanya sering keluar kota. Lantas Pak Gembalanya telepon saya saudara. DBI saudara, DBI. Pak, kalau Bapak saya undang lagi, ini kan ibadah sore Pak, ibadah pagi, kalau Bapak saya undang lagi, jangan diselingi dengan puji-pujian. Kaget juga lah. Oh haleluya, oh saya bilang gini, oh maafkan saya Pak Pendeta, saya bilang gitu. Beda gereja,
beda cara. Dia bilang, mengerti saya bilang Pak Pendeta. Puji Tuhan kalau Bapak undang saya nggak akan nyanyikan puji-pujian lah. Saya bilang gitu. Enggak, jemaat kami kadang-kadang suka buyar konsentrasinya. Kata gitu. Oh ya juga ya, saya pikir kayak. Karena memang mereka bukan gereja dari gereja kita. Gereja mandiri. Oke Pak, baik Pak Gembala, saya minta maaf. Kalau ngundang saya lagi, pokoknya saya nggak akan seperti itu. Lumayan besar gerejanya di daerah Cengkareng gitu kan. Di Cengkareng. Bersyukur. Kan memuji Tuhan kan salah satu kita mengucap syukur. Betul nggak? Ya dong. Jadi bagaimana kita mengucap syukur sama Tuhan kalau kita nggak memuji Tuhan gitu ya. Sehingga bagaimana kita mempunyai hubungan dengan Tuhan dengan baik. Yang terakhir, jadikan hatimu tempat untuk yang layak bagi Tuhan. Yang layak bagi Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Next, habis? Nah, yuk kita bangkit berdiri yuk. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kaya Tuhan, kita sudah mendengar ya bagaimana hati kita diproses oleh Tuhan. Gitu ya. Bagaimana hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana hati kita mengalami pemulihan dengan Tuhan. Dari apa yang kita dengar, ada beberapa kesimpulan yang coba saya perkecil. Yaitu kesimpulannya adalah bergaul intim dengan Tuhan. Kembali lagi saudara, gak ada yang lain. Engkau gak bisa memakai caramu sendiri. Oh aku masih muda, aku bisa melakukan apa yang aku mau di hadapan Tuhan. Aku masih kuat, gak bisa. Engkau gak bisa melakukan dengan caramu sendiri, gak bisa. Tanpa tuntunan Tuhan engkau tidak akan pernah mampu. Saya mau katakan, tidak akan pernah mampu. Yang kedua, suka mendengar, suka membaca, bahkan suka merenungkan firman Tuhan. Yaitu hati yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Waktu hati kita dijaga, dipulihkan, kita selalu mengucap syukur. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi, katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Pujian ini mengingatkan kita untuk kita jaga hati kita. Kita tidak bisa menjaga hati kita dengan cara kita. Kita hanya bisa menjaga hati kita waktu Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Waktu Roh Kudus bekerja dalam hati kita, maka Dia akan memulihkan hatimu dan hatiku. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, waktu hatimu dirubah, dibentuk oleh Tuhan, maka saya percaya gereja ini penuh dengan orang-orang yang hatinya cinta akan Tuhan. Yang hatinya cinta akan gereja ini. Terima kasih Tuhan.
buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan pulihkan dalam hidup kami Tuhan. Aku bangga punya Tuhan. Aku bangga punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan pulihkan jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin ada hati yang belum diperbaharui oleh Tuhan. Tapi punya kerinduan untuk hatinya terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan pulihkan setiap kami Tuhan. Agar tetap nama Tuhan ditinggikan atas setiap kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki aku. Saya rindu untuk saya berdoa. Ada beberapa orang yang rasanya perlu saya doakan. Sungguh izinkan saya berdoa untuk beberapa orang. Yang menilai hidupku. Haleluya. Kami tidak bisa Tuhan menjaga hati kami sendiri Tuhan. Karena kami manusia Tuhan yang tidak luput daripada dosa Tuhan. Maka daripada itu kami perlu Tuhan dalam hidup kami untuk terus menguatkan hati kami Tuhan. Agar hati kami terus Tuhan perbaharui semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami mau menjaga hati kami Tuhan. Mulai dari hari ini sampai hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Yang hatinya sudah dipulihkan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Kita akan menabur bagi rumah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita. Dan kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBBKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali.
Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu, semua pelayan akan pergi ke sesi Sentul untuk mengikuti MDPJ. Untuk ibadah raya, kita akan kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar STH. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Kami juga mengundang anak-anak muda pada hari ini untuk mengikuti Cool Reggae jam 3:30 sore bertepatan di Asera. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mei 2026, yaitu untuk anak-anak muda. Mana shalom anak-anak muda? Shalom anak-anak muda. Anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan, amin. Tanggal 9 Mei jam 4 sore ini panggilan buat kita semua anak-anak muda, karena kita harus terus membakar roh kita untuk menjadi generasi-generasi yang siap Tuhan pakai, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat Bapak Ibu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Penyertaan-Mu sungguh sempurna sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya, kepada Bapak Pendeta Binsar Marpaung Tuhan. Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu, biar kiranya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini berada, terlebih atas setiap pelayanannya, biarlah kiranya Engkau yang membuatnya berhasil. Banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang bertobat mengenal Engkau semakin mendekat. Lewat hamba-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, keluar masuknya Tuhan selalu tuntun, Tuhan selalu berkati dalam nama Yesus. Berkati anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga dengan firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Setiap jemaat pada siang hari ini kami boleh menangkapnya Tuhan. Biarlah kiranya firman yang disampaikan kami jadikan menjadi rema. Dan kami jadikan itu introspeksi diri kami Tuhan. Supaya kami terus bergaul intim dengan Engkau Tuhan. Bahkan selalu tetap mengucap syukur Tuhan di dalam segala sesuatunya. Bahkan juga Tuhan, biar firman ini kami terus baca, kami jadikan ini menjadi pengandalan dalam hidup kami. Supaya kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjalani hidup hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar firman ini kami yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan kami yang mempunyai beban berat, Tuhan berikan jalan keluar atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan, setiap para jemaat-Mu yang sudah memberikan setiap persembahan, biar kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhanlah yang membuatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan tolong hantarkan kami ke rumah masing-masing. Hingga kemanapun kami berada Tuhan, boleh berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima doa berkat daripada hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hidupmu, rumah tangga suami istri dan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan saudara. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.